warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrianti, akrab disapa Anti, dengan NIM 220407501011, nomor urut absen 26 dari kelas M221. Pada video kali ini saya akan mereview pembelajaran selama perkuliahan bersama praktisi mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD, yaitu Ibu Tisa Febida SPDGR. Ada banyak materi yang diberikan oleh Ibu Tisa selama 6 kali pertemuan yang saya pahami, yaitu asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Pengukuran adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa mengukur peserta didik tetapi dengan perlakuan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Umumnya digunakan untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain. Observasi adalah penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Observasi dapat difokuskan untuk semua peserta didik atau per individu. Observasi dapat dilakukan dalam tugas atau aktivitas rutin atau harian. Pengamatan memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Selanjutnya, materi asesmen formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen sumatif yaitu bertujuan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Kemudian materi validitas. Validitas yaitu kesesuaian antara konsep dengan kenyataan. Selanjutnya materi angket. Angket adalah lembar isian yang menanyakan informasi data diri atau pendapat tentang sesuatu. Macam-macam angket yaitu angket kedisiplinan siswa, angket motivasi belajar siswa, angket kebiasaan belajar siswa. Selanjutnya ciri-ciri angket yaitu 1. Menggunakan skala Likert, yaitu berasal dari nama penemunya, Francis Likert, ahli psikologi sosial Amerika, atau skala Goodman. Yang kedua, untuk mengukur persepsi, pendapat, atau sikap. Yang ketiga, bisa berupa pernyataan atau pernyataan. Yang keempat, satu angket hanya digunakan untuk mengukur satu tujuan saja. Yang kelima, berupa hal negatif atau positif. Selanjutnya, penilaian afektif menurut KBBI yaitu berkenaan dengan perasaan seperti takut, cinta. Ranah afektif atau sikap merupakan bentuk emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan. Selanjutnya materi penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Menurut Majid 2014, penilaian produk meliputi penilaian kemampuan siswa dalam membuat produk-produk tertentu. Ada 2 cara penilaian produk, yaitu penilaian proyek, penilaian terhadap tugas yang mengandung investigasi dan harus diselesaikan dalam periode atau kurun waktu tertentu. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan penyelidikan, mengaplikasikan, dan kemampuan menginformasikan sesuatu secara jelas. Penilaian portofolio, penilaian melalui sekumpulan karya siswa yang tersusun sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Portofolio merupakan bagian terpadu dari pembelajaran. Penilaian kinerja, penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
Kemudian pengamatan yaitu unjuk kerja yang dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Materi selanjutnya yaitu definisi penilaian autentik. Penilaian bermakna pengukuran yang bermakna atas hasil belajar siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, dan valid. Kesannya belajar dengan praktisi yaitu senang karena bisa berinteraksi dengan guru praktisi hebat yang mampu memfasilitasi kami baik dari segi materi dan memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Materinya sangat bagus untuk dapat dijadikan acuan ke depannya. Kata-kata motivasi saya yaitu ada dua tipe orang di dunia ini, yaitu mereka yang mempunyai mimpi besar dan mereka yang bangun untuk mewujudkannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.